pertandingan di babak yang kedua antara kesebelasan Supri yang bertanding berhadapan dengan kesebelasan Pucuk, dan kabarnya Atta juga akan mendapatkan support dari YouTuber ternama Atta Halilintar yang punya salah satu kesebelasan top di tanah air. Baik saudara, besok jangan sampai Anda lewatkan laga serunya. Dan babak yang kedua sudah bergulir, ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua, di mana saudara penonton kita saksikan kini gempuran coba dilakukan pemain kesebelasan Pucuk. Lemparan ke dalam dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Supri terjadi, dan kita saksikan kini Supri berbalik menekan dari sisi kiri pertahanan Pucuk. Mampukah bola dikuasai, tetapi penjaga gawang dari kesebelasan Pucuk Sena tidak mau ambil resiko. Datang kembali gempuran dari kesebelasan Supri dari seperempat lapangan permainan. Sebuah bola, saudara penonton, sebuah shock terapi di menit awal babak yang pertama yang dilakukan dan didapati pemain kesebelasan Supri, tetapi tembakan spekulasi yang dilepaskan pemain Supri masih melenceng. Dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Pucuk akan terjadi. Andika BP yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan, lakukan sudah. Umpan melambung ke seperempat lapangan pertandingan, di heading dengan baik oleh pemain bertahan Supri, dan kita saksikan saudara penonton kini Supri membangun serangan, berikan kepada kompatriotnya Asmat Castello. Masih Asmat Castello melebar, berikan kepada Emmanuel. Masih Emmanuel saudara, coba diganggu oleh pemain bertahan Pucuk, berhasil lepaskan, tetapi sangat disayangkan sebuah umpan berbau tembakan spekulasi yang dilepaskan oleh Emmanuel terlalu tajam, dan akhirnya bola kembali berhasil diantisipasi dengan baik. Entah semangat fighting spirit apa saudara yang dipompakan oleh bos muda kesebelasan Supri, bos Ridwan, di mana pada pertandingan di menit awal babak yang pertama kita lihat tim yang dibesutnya tampil menekan untuk bisa menghadirkan ancaman bagi kesebelasan Pucuk pada pertandingan kali ini, di mana saudara kita saksikan kini lemparan ke dalam terjadi. Pucuk menekan dari sisi kanan pertahanan Supri, jatuh di kaki Asmat Castello, bekerja sama berikan kepada Emmanuel, datang support dari second line, berhasil diantisipasi dengan baik, dan kita saksikan jual beli serangan coba dilakukan pemain dari kedua kesebelasan Supri kini menekan saudara penonton dari sisi kiri pertahanan Pucuk. Kita lihat sebuah umpan coba dilepaskan, tercuri oleh pemain Pucuk, dan tertek dilakukan Pucuk. Kita saksikan pelanggaran dilakukan oleh Garnis terhadap pemain dari kesebelasan Pucuk. Tembakan bebas untuk Pucuk akan terjadi. Cuaca yang juga nampak sangat syahdu kita rasakan terjadi di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Selembat tiket bergengsi melaju ke putaran kedua event turnamen Bunga Mekar Cup yang ke-11 tahun 2024, yang juga masih disaksikan oleh bos pusat Raka Putra. Dan saudara penonton kita saksikan kini sebuah tembakan bebas dari spot yang sangat efektif untuk bisa menghadirkan gol. Tinggal bagaimana pemanfaatan pemain yang dipercayakan sebagai eksekutor, yang saudara bersiap Sahroji lakukan sudah, tetapi masih lemah. Sebuah tembakan bebas yang dilepaskan oleh pemain kesebelasan Pucuk, dan selamat sementara gawang kesebelasan Supri. Ya saudara, kita lihat kembali bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Supri akan terjadi, menekan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Pucuk. Kita nantikan bersama throw in bagi kesebelasan Supri. Sudah lakukan kembali umpan, berhasil diantisipasi oleh Nando Ari, dan ini bahaya, tidak mau ambil resiko pemain bertahan dari kesebelasan Supri yang tersisa di lini pertahanan mereka. Bola di heading keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan kini melakukan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Pucuk. Sudah lakukan saudara, kita saksikan kini gempuran dilakukan kesebelasan Pucuk dari sisi kiri pertahanan Supri. Terjadi perebutan bola yang cukup sengit. Sebuah umpan kiriman pemain Pucuk terblok oleh pemain bertahan dari kesebelasan Supri, dan akhirnya kini membawa bola keluar meninggalkan
meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Pucol sudah lakukan Sahroji, bekerja sama berikan kepada Badru, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Supri, tetapi upayakan tertek yang gagal. Datang Asmat Castello bekerja sama berikan kepada kompatriotnya. Kita lihat saudara penonton, kini gempuran dilakukan Supri dari kaki Patang, masih Patang bekerja sama dan muncul, kita saksikan Emmanuel. Apa yang terjadi? Sebuah pelanggaran saudara penonton dilakukan oleh pemain kesebelasan Pucol dalam zona yang begitu berbahaya. Kita nantikan bersama saudara sebuah kesempatan emas bagi kesebelasan Supri untuk leading atas sang lawan kesebelasan Pucol dalam sebuah eksekusi tendangan bebas yang terjadi dan spot yang sangat amat efektif untuk bisa menghadirkan gol. Tinggal bagaimana pemanfaatan pemain yang dipercayakan sebagai eksekutor. Dua pemain kesebelasan Supri kita lihat saudara bersiap menghadapi bola dan kita nantikan apakah hasil akhir dari sebuah tembakan bebas yang akan terjadi dan didapati kesebelasan Supri. Dua pemain bersiap, kita lihat saudara penonton, bagi kesebelasan Supri membentur pagar betis yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Pucol. Counter attack dilakukan Pucol, kita lihat menekan dari sisi kiri pertahanan Supri. Penjaga gawang Supri kita lihat Rahman tidak mau mengambil resiko. Bola disapu bersih dengan baik dan kembali kini Supri mengancam dari sisi kiri pertahanan Pucol dari kaki Asmat Castello. Masih Asmat Castello mensupport pemain kesebelasan Supri lainnya, tetapi bola dibuang keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah tontonan yang sangat seru dan sangat menarik, bahkan lurah-lurahkan kunciran gaya Bapak Markasan sedikit pun tidak berkedip menyaksikan dan juga terus melihat jalannya partai Super Big Match di putaran pertama yang mempertemukan kesebelasan Pucol dari kawasan Cipete Pakojan. Sepak pojok terjadi, berhasil diantisipasi dengan baik, datang support dari second line dan akhirnya pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kembali diinformasikan besok partai Super Big Match Yamaha dengan Ari Jack dan kawan-kawan yang akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Ata. Sebuah pertandingan yang tentunya juga sangat sayang untuk Anda lewatkan. Dan kembali gempuran dilakukan kesebelasan Pucol, berhasil diantisipasi dengan baik. Lempar dan wasit pergantian pemain Supri Asmat Castello keluar nomor punggung 13, masuk Rizky nomor punggung 12. Yang sebuah pergantian pemain kita lihat dilakukan oleh Bos Ridwan, bos muda dari kawasan Kunciran Jaya, di mana kita lihat menarik keluar pemain senior Asmat Castello dan dimasukkan rekan senegaranya Rizky. Kita nantikan bersama saudara penonton perubahan strategi tempur yang dilakukan oleh Bos Ridwan akankah membuahkan hasil positif bagi kesebelasan Supri dalam usaha mereka untuk bisa menghadirkan gol perdana ke gawang kesebelasan Pucol. Tembakan bebas saudara kita lihat bagi Supri akan terjadi dari tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan lakukan sudah angkat bola Emmanuel, tetapi berhasil diamankan oleh Andika BP dan kembali kita lihat bola kini coba dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Supri, tetapi gagal karena pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah melakukan pelanggaran saudara. Kita saksikan dilakukan pemain dari kesebelasan Supri. Tembakan bebas untuk Pucol akan terjadi. Ini merupakan sebuah reuni yang coba kembali dilakukan oleh para pemain yang juga dulu biasa membela kesebelasan Selangor FC, menamakan diri mereka kesebelasan Pucol, dan sebuah umpan berbau tembakan spekulasi yang dilepaskan oleh Andika BP berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari kesebelasan Supri. Dan kini Supri mengancam dari sisi kanan pertahanan Pucol. Berbahaya, sebuah skill cantik dipertontonkan, tetapi tidak mau ambil resiko pemain bertahan dari kesebelasan Pucol. Bola dibuang keluar dan akhirnya kita nantikan kesempatan emas. Nampaknya lemparan ke dalam bagi kesebelasan Pucol akan terjadi.
Supri. Gondil bekerja sama berikan kepada Badru. Kembali kini bola dalam penguasaan Garnis. Lepaskan umpan Emmanuel yang dicari. Ya saudara penonton, sangat disayangkan support yang sangat minim menjadikan juru gol kesebelasan Supri Emmanuel pada pertandingan kali ini nampaknya terisolir saudara, di mana kita ketahui Emmanuel merupakan sosok pemain yang sangat berbahaya andai kata mendapatkan aliran umpan yang sangat mumpuni. Tetapi kita lihat kembali kini Supri mengacang dan wasit pergantian pemain Sahroji dari kesebelasan Pucuk keluar, nomor punggung 80 masuk Bagus nomor punggung 85 ya. Saudara penonton, belum lagi kering bibir saya berkata tentang seorang Emmanuel yang memang pergerakannya agak sedikit terisolir pada pertandingan kali ini karena memang minimnya support dari para pemain kesebelasan Supri lainnya. Sebuah umpan crossing kiriman pemain Supri berhasil dimaksimalkan oleh Emmanuel, tetapi ada sebuah pelanggaran yang dilakukannya. Tetapi setidaknya itu kembali menjadi sinyal dan alarm dan juga menjadi sebuah kode bagi para pemain kesebelasan Supri untuk lebih banyak memberikan bola kepada seorang Emmanuel pada pertandingan kali ini, di mana saudara penonton tentunya kebuntuan yang sedang dihadapi kesebelasan Supri berharap dipecahkan, tetapi kini Andika BP berhasil melakukan sebuah antisipasi dan sebuah antisipasi yang sangat riskan dilakukan pemain Supri dan pergantian pemain. Wasit dari mana nih? Supri Oki keluar nomor punggung 7. Oki keluar nomor punggung 7 dari kesebelasan Supri, masuk Acil nomor punggung 8. Kita lihat saudara penonton, Bos Ridwan juga kembali melakukan bongkar pasang dalam komposisi kesebelasan Supri di babak yang kedua ini, di mana kita lihat kini kesebelasan Supri terancam dalam sebuah lemparan ke dalam yang akan terjadi dari sisi kiri pertahanan mereka. Badru kita lihat saudara gagal kuasa bola dan kembali terjadi perebutan bola, tetapi ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Pucuk. Tembakan bebas bagi Supri terjadi, build up permainan dilakukan pemain Supri dan kini bola dalam penguasaan penjaga gawang Rahman umpan panjang berikan kepada Emmanuel, masih Emmanuel terjadi perebutan bola, diapit dua pemain Pucuk dan berhasil melepaskan diri Emmanuel. Kita saksikan ini dia pulang. Bilang juga apa? Banyakin bola kasih ke Emmanuel. Gue bilang juga apa? Saudara penonton, kita saksikan satu legion asing yang diturunkan oleh Bos Ridwan pada pertandingan kali ini berhasil memberikan umpan yang begitu baik dan diteruskan dengan baik oleh pemain kesebelasan Supri dan akhirnya membawa keunggulan kesebelasan Supri atas Pucuk di babak yang kedua ini. Kita lihat saudara penonton, nomor punggung 12 dari kesebelasan Supri yang akhirnya berhasil menjadi pemecah kebuntuan yang didapati tim besutan Bos Ridwan pada pertandingan kali ini. Rizky saudara penonton, kita lihat berhasil memecah kebuntuan kesebelasan Supri dan akhirnya mengkantarkan Supri sementara unggul 1-0 atas lawannya kesebelasan Pucuk. Dan saudara penonton, kembali upaya untuk bisa mencetak gol pengganda dilakukan Supri
Supri dari seperempat lapangan permainan. Advantage goal tetapi kembali kurang cermat, dan kini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Pucol berhasil diantisipasi dengan baik. Kita saksikan bersama saudara, kini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Pucol. Badru, masih terlalu lemah. Sebuah tembakan yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Pucol, dan akhirnya selamat sementara gawang yang dikawal oleh Rahman. Ya saudara penonton, sebuah kerjasama apik tiga pemain kesebelasan Supri akhirnya menghantarkan mereka sementara leading atas sang lawan Pucol di babak yang kedua. Dan kembali pergantian pemain Pucol, Gondil nomor punggung 31 keluar, Gondil nomor punggung 31 keluar, masuk Doer nomor punggung 13. Yang kartu kuning diberikan wasit kepada Nando Ari ketika melakukan pelanggaran pada momen sebelumnya, dan kali ini lemparan ke dalam saudara penonton bagi kesebelasan Supri akan terjadi. Lakukan sudah, berikan kepada Emmanuel, masih Emmanuel bekerja sama kepada rekannya, tetapi kembali bola dijauhkan dan akhirnya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Akhirnya saudara penonton, perjuangan keras tim besutan Bos Ridwan membuahkan hasil pada pertandingan babak yang kedua ini. Bongkar pasang pemain yang dilakukannya terbilang efektif pada pertandingan babak yang kedua. Sang super sub kita lihat Rizky berhasil muncul sebagai pemecah kebuntuan bagi kesebelasan Supri pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kembali kita lihat bola kini dalam penguasaan pemain Supri. Dari tengah lapangan pertandingan kerjasama mereka pertontonkan, tetapi lagi-lagi ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Pucol. Tembakan bebas bagi Supri akan terjadi. Kita nantikan bersama saudara penonton, tembakan bebas dari seperempat lapangan permainan Pucol akan didapati kesebelasan Supri. Kita nantikan bersama saudara, bersiap patur yang akan melakukan eksekusi tembakan bebas bagi kesebelasan Supri. Mundur beberapa langkah patur, kepada siapa bola akan diarahkan. Kita saksikan Emmanuel yang dicari. Saudara, kita lihat kembali sebuah umpan kiriman yang cukup baik dikirimkan patur kepada Emmanuel, tetapi sedikit deras dan akhirnya bola berhasil diantisipasi dengan baik. Ya saudara penonton, terkempur dan juga terkurung lini pertahanan Pucol di babak yang kedua atas sang lawan kesebelasan Supri, di mana belum ada peluang berbahaya yang didapati kesebelasan Pucol yang dibesut langsung oleh Bung Abdullah. Dan saudara, kini gawang kesebelasan Pucol kembali berpotensi terancam dalam situasi throw-in dari sisi kiri pertahanan mereka yang akan dilakukan oleh pemain kesebelasan Supri. Rizky bekerja sama, tetapi kembali Jampes Luis turun ke bawah untuk membantu pertahanan kesebelasan Pucol. Lemparan ke dalam kembali terjadi. Kita lihat saudara penonton, bola, tolong bola. Ya, bola yang keluar lapangan silakan dikembalikan dan diselamatkan, dan tentunya dimasukkan ketika bola lain juga keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Jangan dikekepin aja. Ya, lemparan ke dalam terjadi bagi kesebelasan Supri. Sebuah pertandingan yang sangat seru dan sangat menarik kita lihat terjadi di lapangan sepak bola Bunga Mekar, dan kini peluang bagi kesebelasan Supri menggempur sisi kanan pertahanan Pucol. Kita saksikan saudara penonton sebuah kerjasama 1-2, tetapi berhasil diantisipasi oleh Andika BP. Garnis berhasil menetralisir gempuran yang dilakukan pemain dari kesebelasan Pucol. Dan saudara penonton, kita lihat apakah yang terjadi. Insiden di sisi kiri pertahanan kesebelasan Supri nampak berbuntut dengan dikibarkannya kartu kuning oleh sang pengambil yang memimpin jalannya pertandingan kali ini. Ya saudara penonton, tendangan bebas bagi kesebelasan Supri akan terjadi. Kita nantikan akan bersiap dihadapi oleh Boneng atau siapakah. Yang jelas keuntungan bagi Supri mereka dapat di dalam sebuah eksekusi tendangan. Mundur beberapa langkah, Boneng berikan umpan kepada rekannya. Kembali bola berhasil diamankan Nando Ari. Nando Ari melebar ke sisi kanan pertahanan Supri. Sebuah kerjasama cantik, tetapi sangat disayangkan terlalu deras umpan kiriman yang dilepaskan oleh Doer, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Supri
Supri akan terjadi. Leading 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Rizky. Kita nantikan mereka berusaha untuk menambah pundi-pundi gol mereka ke gawang kesebelasan Pucuk dalam sebuah situasi lemparan ke dalam. Sudah dilakukan tetapi kembali bola tertutup oleh pemain Pucuk Manto. Lemparan ke dalam kembali kita saksikan bersama. Kita saksikan peluang bagi Supri, tetapi pressing ketat yang cukup baik dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Pucuk. Sangat amat disayangkan sedikit kelengahan yang dilakukan lini pertahanan Pucuk yang akhirnya membuat mereka harus mengalami defisit gol pada pertandingan babak yang kedua atas sang lawan Supri. Dan kini Nando Ari, sebuah umpan yang kurang cermat, tetapi beruntung pemain kesebelasan Pucuk pun kagak semenggah dalam mengirimkan umpan dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Supri sudah lakukan. Kita lihat ini bola dalam penguasaan Acil datang ke support pemain Pucuk. Sebuah kesalahan dilakukan dan terjadi perebutan bola. Jampes Luis berikan umpan berbahaya. Saudara penonton, kita saksikan dijegal dengan sebuah pelanggaran pergerakan pemain kesebelasan Pucuk Badru dan akhirnya wasit tidak bergeming dengan keputusan yang sudah diambilnya. Tembakan bebas bagi Pucuk akan terjadi dari spot yang sangat amat efektif untuk bisa menghadirkan gol. Tinggal bagaimana pemanfaatan pemain yang dipercayakan sebagai eksekutor. Nando Ari yang nampaknya akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Pucuk. Kita nantikan bersama saudara penonton, mundur beberapa langkah dan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Jarak tembak yang sangat ideal. Kita nantikan apakah yang akan dilakukan oleh Nando Ari, mengumpan atau menembak. Kita lihat saudara penonton, Nando Ari, ini dia peluang. Saudara, gagal diteruskan dengan baik. Datang support dari second line. Sebuah tembakan keras dari luar kotak penalti yang cukup baik dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Pucuk, tetapi beruntung akurasinya masih melebar. Dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Supri. Yang saudara penonton, kita lihat laga ketat dan alot masih terus tersuguh di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Babak yang kedua yang terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian. Supri kembali mengancam dari kaki Emmanuel. Masih Emmanuel bekerja sama berikan kepada Rizky. Masih Rizky mencari rekan. Kita lihat sebuah skill cantik yang cukup baik dipertontonkan pemain Supri, tetapi berhasil diamankan. Datang Acil, saudara penonton, kita lihat sebuah skill cantik yang dipertontonkan pemain kesebelasan Supri. Acil memporak-porandakan lini pertahanan kesebelasan Pucuk dan akhirnya sebuah pelanggaran terjadi. Tembakan bebas bagi Pucuk akan terjadi. Langit di atas lapangan sepak bola Bunga Mekar nampaknya sudah terasa cukup gelap, di mana cuaca yang agak sedikit mendung terjadi pada pertandingan Super Big Match di putaran pertama event turnamen Bunga Mekar Cup yang ke-11 tahun 2024 yang disponsori oleh Kopi Hitam, loyalitas tanpa batas pimpinan Bang Hasanuddin BJ. Kini sebuah tembakan bebas bagi Pucuk akan terjadi. Andika BP lakukan sudah berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan Supri dan kembali sebuah peluang terjadi. Saudara penonton, kita lihat sebuah kesempatan emas melakukan counter attack yang dilakukan oleh kesebelasan Pucuk, tetapi sangat disayangkan bendera offside dikibarkan oleh asisten pengadil dan akhirnya selamat sementara lini pertahanan
dari kesebelasan Supri. Akankah gol tunggal yang dicetak oleh Rizky akan berkantarkan tim besutan Bos Ridwan, bos muda dari kawasan Kunciran Jaya, melanggang ke putaran kedua event turnamen Bunga Mekar Cup yang ke-11 tahun 2024. Jika hal tersebut terjadi, tentunya akan menjadi sebuah atmosfer dan juga menjadi sebuah situasi yang sangat kondusif bagi dunia persepak bola di kawasan Kunciran Jaya. Setelah tim-tim dari kawasan Kunciran Jaya sudah bertumbangan, Blok Pisang, Bunga Mekar jangan dikata, dan saudara penonton, kita lihat kini kesebelasan. Ya udah kalah muda. Ya saudara, kita lihat ini sebuah tembakan bebas bagi kesebelasan Pucuk akan terjadi dari tengah lapangan pertandingan, berhasil digagalkan dan peluang. Saudara penonton, kita lihat sebuah sontekan yang cukup baik dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Pucuk, tetapi akurasinya masih melebar dari titik sasaran, dan akhirnya kita lihat hanya melakukan tendangan gawang untuk kesebelasan Supri. Beberapa langkah Rahman bersiap melakukan eksekusi tendangan gawang, berikan kepada Emmanuel, kontrol darah sejenak, melebar berikan kepada Rizky, masih Rizky saudara, menekan dari sisi kanan pertahanan Pucuk, datang support Acil ke belakang, berikan kepada kompatriotnya. Kembali kita lihat sebuah kombinasi yang dilakukan pemain Supri, tetapi berhasil diamankan. Acil menangi perebutan bola, masih Acil. Saudara, kembali bola berhasil diantisipasi pemain bertahan Pucuk. Serangan balik yang gagal dilakukan kesebelasan Pucuk. Supri kembali mengancam, tetapi bola dibiarkan keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan satu pemain kesebelasan Supri, Emmanuel, kita lihat kini tergeletak di atas karpet lapangan sepak bola Bunga Mekar, dan kita nantikan bersama mampukah Emmanuel bangkit dari cedera yang sementara menghampirinya, dan sudah mampu bangkit. Saudara penonton, kita saksikan Emmanuel dan siap melanjutkan jalannya pertandingan kali ini. Sebuah throw in bagi Pucuk terjadi. Kita lihat saudara, lepaskan sebuah umpan tetapi jatuh di kaki Rizky, berikan umpan kepada Emmanuel, masih Emmanuel, crossing cantik. BP berhasil memutus sebuah umpan yang dikirimkan oleh pemain dari kesebelasan Supri, dan akhirnya satuan bolanya mengarah keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya saudara penonton, kita saksikan tiket ke putaran kedua bagi kesebelasan Supri nampaknya sudah terlihat di depan mata, tetapi saudara 1-0 merupakan sebuah angka yang sangat riskan yang didapati kesebelasan Supri pada pertandingan kali ini. Artinya untuk semakin memastikan tiket ke putaran kedua, mereka harus bisa mencetak 1 gol lagi ke gawang kesebelasan Pucuk. Dan hal tersebut bisa saja terjadi karena sang pengadil melihat sebuah pelanggaran dilakukan oleh Andika BP terhadap pemain dari kesebelasan Supri. Sebuah tembakan bebas akan terjadi. Kita nantikan bagi kesebelasan Supri saudara, akankah tembakan bebas yang didapati kesebelasan Supri ini akan berhasil mereka konversikan untuk menjadi gol kedua. Kita nantikan bersama saudara penonton. Nomor punggung 3 Ajiz yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Supri. Mundur beberapa langkah Ajiz, kita nantikan bersiap Ajiz melakukan sebuah eksekusi tendangan bebas. Lihat saudara, 1 sampai 5 pemain sudah bersiap. Apakah Ajiz akan mengumpan atau langsung menembak bola? Mundur beberapa langkah, lakukan sudah melebar tipis beberapa sentimeter.
sebuah tembakan bebas yang dilepaskan oleh pemain Supri. Dan kini tendangan gawang terjadi, sudah dilakukan. Kita lihat saudara, apa yang terjadi? Rizky melakukan sebuah back pass yang sangat ceroboh, tetapi beruntung ada Garnis yang melakukan sebuah safety pass dan akhirnya mengamankan lini pertahanan kesebelasan Supri. Dan saudara penonton, kini bola dalam tangkapan mesra Rahman. Rahman bekerja sama berikan kepada rekannya. Kembali terjadi perebutan bola, dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Pucuk. Menekan dari sisi kiri pertahanan Supri, berbahaya. Beruntung saja Pucuk tidak punya sosok goal getter handal pada pertandingan kali ini. Dan mungkin itulah penyakit kesebelasan Pucuk, kenapa mereka gagal mencetak gol sepanjang pertandingan kali ini. Secara koordinasi permainan dari bawah sampai gelandang mereka cukup baik, tetapi lini serang mereka yang nampaknya agak sedikit terkendala. Dan kini kesalahan terjadi dilakukan pemain Pucuk. Supri berbalik menekan dari kiri pertahanan Pucuk. Terlalu memaksakan diri saudara penonton. Kita lihat pemain kesebelasan Supri dalam melakukan sebuah manuver dan akhirnya gagal tekanan dan juga kesempatan yang didapati kesebelasan Supri. Dan kini bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan, melahirkan tembakan gawang bagi kesebelasan Pucuk. Lakukan sudah dan kembali kini Nando Ari bekerja sama berikan kepada kompatriotnya. Terjadi kop duel, bola dimenangkan pemain Pucuk Nando Ari. Kita saksikan bersama peluang bagi kesebelasan Pucuk dan lagi-lagi benar yang saya katakan, ketiadaan sosok goal getter, striker andalan dari kesebelasan Pucuk yang membuat mereka tampil prematur pada pertandingan babak yang pertama dan kedua ini, di mana peluang mereka miliki, kesempatan mereka dapati, tetapi saudara, masalah klasik dalam permainan sepak bola, lemahnya finishing touch yang menjadi kendala Pucuk dalam usaha mereka mengancam gawang kesebelasan Supri. Sebuah goal kick terjadi dan kini Emmanuel kuasai bola, terebut oleh Jampes Luis. Counter attack dilakukan Supri. Masuk kami Pucuk dari kaki pemain mereka Badru kepada Jampes Luis, gagal dan kini bola dikuasai kembali oleh pemain Supri dari kaki Rizky. Datang perebutan bola terjadi dan saudara, kita lihat sebuah pertandingan yang sangat seru dan sangat menarik dan sangat tegang terjadi di babak yang kedua. Dan kini Pucuk mengancam dari kaki Jampes Luis, berikan kepada Badru, dipotong Garnis dan kembali diantisipasi oleh pemain bertahan Supri. Kita lihat saudara penonton, Alvin menyundul bola dan akhirnya kita lihat offside saudara penonton. Offside nampaknya terjadi dialami oleh Emmanuel. Tembakan kena prank saudara. Kita lihat kembali, kini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Pucuk. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat sebuah umpan berbau tembakan spekulasi yang dilepaskan pemain Pucuk nampaknya gagal. Dan kini tembakan gawang bagi Supri akan terjadi. Rahman yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan gawang. Dan kali ini beneran kagak prank lagi ya saudara penonton. Akhirnya wasit yang memimpin jalannya pertandingan beliau free kick 1-0 kemenangan kesebelasan Supri, mengantarkan mereka melaju ke putaran kedua. Dan terima kasih Pucuk yang sudah berpartisipasi dan memberikan tontonan yang sangat seru dan sangat menarik sehingga saya kagak bisa ngelawat pada sore hari ini. Dan selamat bagi kesebelasan Supri yang berhasil melaju ke putaran kedua. Kami yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan salam sepak bola.